Jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Mbak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani. Memang kalau dipikir ya benar, terus kita cocokkan dengan fakta-fakta yang terjadi selama ini. Seperti dulu di UIN Wali Songo, Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani dan yang pro dengan beliau itu cuma beliau dan yang pro. Sedangkan Pak Alwi itu tidak hadir sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyah. Terus di Jawa Timur juga pernah, cuma tidak hadir, absen. Terus di UIN Wali Songo Semarang dibatalkan, yang katanya kemarin didatangi dari Mabes Polri. Jadi jangan bikin framing lah, jangan bikin narasi seakan-akan Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani itu Al-Kaburi. Beliau siap hadir, tapi syaratnya itu yang bikin acara debat itu universitas yang bonafit, yang kredibel, terus disaksikan atau di situ itu ada semacam yang pembanding lah dari kalangan akademisi, profesor, doktor, kalau perlu ahli-ahli filolog, ahli-ahli sejarah itu harus dihadirkan. Kalau modelnya seperti Rabithah Alawiyah bertempat di markasnya Rabithah Alawiyah, ya itu tidak berimbang. Dan kita semua tahu bahwa perilaku-perilaku mereka, para kabib itu ya selalu intervensi, intimidasi, dan mereka tidak segan-segan melakukan aksi persekusi. Ya makanya kemarin itu acara di RA itu di markas besarnya para kabib ya, Kiai Mat tidak hadir lah, ngapain hadir? Tidak mutu lah, tidak penting, ibaratnya seperti itu. Kalau memang ada pihak ketiga yang menyelenggarakan acara debat, ya kampus lah, kampus yang kredibel, yang bonafit, supaya disaksikan banyak orang, dipubliskan, biar semuanya itu tahu, kan gitu. Jadi ini salah satu solusi menyelesaikan polemik nasab ini. Dan saya yakin kalau polemik nasab ini selesai dan orang itu tercerahkan bahwa nasab Bani Ba'alwi itu batal lah ini. Dan saya yakin bahwa para kabib ini tidak akan hadir, tidak berani hadir, tidak berani. Karena apa? Ya jelas mereka itu rungkat, jelas mereka itu tidak bisa membantah. Kalau diadakan kampus yang bonafit, wah keren ini. Ini polemik nasab ini akan selesai, akan tamat. Karena resmi nanti bahwa nasab Bani Ba'alwi ini betul-betul tidak tertolong lagi. Makanya Kiai Madzuddin itu sendirian, beliau siap. Tapi selama ini kita semua kan sudah tahu, bukan rahasia umum lagi bagaimana para
Habib ini bikin narasi, bikin framing seakan-akan Kiai Imaduddin ini al-kaburi, padahal faktanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau memang yang bikin acara debat nasab itu pihak ketiga, ya contoh pemerintahan atau kampus, terus itu didukung dengan keamanan yang memadai, yang cukup lah, tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi. Nah, ini kan enak. Terus dipertemukan antara dua kubu, antara kubunya Kiai Imad yang kontra dengan Habib dan kubunya Habib Robita Alawiyah. Selama ini kan mereka, para Habib ini kan menangnya sendiri, padahal fakta ini jelas. Ya, seperti contoh di debat Kesultanan Banten. Wafi, Hanif, Rumel itu kan tidak mau dikatakan perwakilan dari Robita Alawiyah, kan gitu tuh. Tidak mau mereka. Karena ya jelas indikasinya kalah. Tidak mau mereka. Makanya mereka seumpama didatang di debat-debat seperti itu pasti tidak akan hadir. Makanya ya percuma mengadakan debat-debat kalau tidak diinisiasi oleh pihak ketiga seperti kampus, atau kalau perlu ya pemerintah turun langsung mempertemukan dua kubu yang lagi berseteru, ibaratnya seperti itu. Maka akan kelihatan. Terus ada saksi ahli sejarah, ahli filolog, ahli genetika, biar semuanya itu paham, biar semuanya itu bisa merumuskan yang berhak menang dalam perdebatan itu siapa. Kalau model-model RA itu menang keluar-keluar saja, menang ngototnya saja, tanpa didukung adanya data ilmiah yang menjadi referensi. Nah tentu ini akan menjadi debat kusir seumpama dibiarkan, akan kesana kemari, tidak jelas ujung-ujungnya. Ya seperti kasus di debat Kesultanan Banten dulu. Tentu kita masih ingat bagaimana ngotot-ngototnya. Bahkan ada Jongosa Habib yang terkenal, itu ketua FPI, sampai ada statement diam saudara. Ini kan sangat terkenal. Ini membuktikan bahwa mereka itu selalu memainkan massa. Dan kita semua tahu bahwa kesuksesan Bani Ba'alwi ini dalam bidang memainkan massa. Pemerintah selalu didemo. Nah ini salah satu strategi mereka memainkan massa. Jadi massa yang mereka hasut itu bisa mempengaruhi. Bahkan mereka bisa menggiring bahwa massa kami banyak. Nanti kalau mereka ngamuk, kondusivitas keamanan ini bagaimana? Nah ini bisa. Ya termasuk acara-acara yang dijegal oleh gerombolan orang-orang ini di Surabaya kan, di Surabaya yang mau menghadirkan Kiai Imad, Bang Haji, Gus Muafik, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Abbas. Padahal sudah ACC di gelanggang remaja kemarin, tapi karena saya yakin ini dinas terkait itu diintervensi oleh para jongos-jongos yang kurang ajar ini, menurut kami kurang ajar. Mereka tidak berani terbuka, mereka tidak berani fair-fairan, kesatria. Mereka bisanya ya seperti itu mainnya, pakai kekerasan lah, pakai pengerahan massa untuk mengintervensi semuanya. Makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau siap hadir kapanpun, dimanapun, tapi harus ada pihak ketiga sebagai inisiator penyelenggara debat, dan harus yang kredibel atau instansi pemerintah yang ternama, biar clear semuanya, biar berimbang, tidak menang-menangan gitu loh. Kiai Imad sanggup tidak akan membawa pendukungnya, jadi jelas. Ini kalau
Ini solusi, sebenarnya solusi untuk penyelesaian polemik nasab ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.